Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya, Desi Darta. Kali ini kita akan melanjutkan topik lagi terkait dengan resesi 2023 dan bagaimana cara menghadapinya setelah yang satu ini. Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan topik ya yang ketiga tentang resesi 2023 dan ini part final ya, dimana saya akan memberikan teman-teman gambaran ya apa yang harus kita lakukan untuk resesi 2023 ini. Ya teman-teman yang belum nonton part 1 dan part 2 silakan tonton dulu ya, karena penting buat Anda untuk tahu dulu histori saya cerita di video ini ya, karena itu berkaitan ya. Jadi Anda cek dulu di video yang pertama, lalu berlanjut di video yang kedua, lalu baru Anda lihat video ini. Ya, yang bagian belum nonton silakan Anda cek ya videonya di sini. Oke? Nah, sekarang kita coba lanjutkan dulu di video yang di part 3 ini tentang apa yang harus kita lakukan. Ya, part pertama saya ngomong soal keuangan. Ya, teman-teman boleh lihat video di saya soal keuangan atau Anda belajar di materinya BSM ya, materinya BSM yang sudah kami siapkan tentang bagaimana Anda mempersiapkan keuangan perusahaan Anda. Ya, mempersiapkan bisnis Anda. Nah, yang hari ini saya akan ngomong adalah terkait dengan inovasi. Oke? Jadi teman-teman, kalau kita sudah bereskan soal keuangan, yang penting adalah Anda harus bagaimana Anda harus laba. Ya, itu harus Anda lakukan dulu. Laba adalah nomor 1. Cash juga penting. Jadi setelah laba Anda harus punya cash. Nggak bisa Anda punya cash tapi Anda nggak punya laba. Itu namanya nonsense. Oke? Laba dulu baru bisa punya cash. Ya. Nah, setelah Anda laba dan Anda punya cash, maka langkah yang berikutnya Anda harus gimana caranya Anda bisa stay, bertahan. Minimal Anda nggak turun guys di 2023 ya. Anda kalau bisa naik ya. Maka dari teman-teman, pengusaha yang bertahan di setiap masa adalah pengusaha yang bisa beradaptasi. Oke? Jadi kalau teman-teman hari ini masih merasa saya ingin menggunakan cara lama saya untuk melakukan kegiatan usaha saya, teman-teman boleh tarik jauh-jauh dan buang. Oke? Karena di masa sekarang perubahan sangat cepat teman-teman. Perubahan sudah bukan lagi dalam hitungan tahun ya, mungkin dalam hitungan bulan atau mungkin dalam hitungan hari guys ya. Jadi yang perlu kita perhatikan, kita harus melihat bahwa perubahan zaman sekarang sudah sangat cepat ya. Dulu teman-teman mulai lihat, oh baru industri revolution 4.0 ya. Sekarang sudah masuk 5.0, mungkin ke depan 6.0 ya. Banyak teknologi baru yang masuk, teknologi baru yang membuat kita harus melek ya, terkait dengan bagaimana Anda bisa kreatif untuk melakukan penjualan. Oke? Nggak mungkin Anda kepingin hasil yang berbeda. Contoh ya, Anda sekarang omsetnya 1 tahun atau 1 bulan, nah ya saya ngomong 1 bulan adalah omsetnya 100 juta. Oke? Lalu Anda pengen dalam 3 tahun mendatang, Anda pengen omset Anda adalah 500 juta atau ngomong kosong 1 miliar per bulan. Oke, omset Anda. Tapi Anda masih melakukan cara yang sama ketika Anda mendapatkan omset 100 juta. Oke, pertanyaan saya, apakah mungkin itu dilakukan? Oke, Anda tahu sendiri jawabannya ya. Nggak mungkin guys. Nggak mungkin Anda dengan langkah yang sama Anda bisa mendatangkan hasil yang berbeda. Anda harus melakukan hasil yang berbeda, melakukan tindakan yang berbeda supaya hasilnya berbeda. Oke? Jadi kalau teman-teman sekarang berpikir gini, Pak, saya ini masih melakukan sales saya sebagai canvassing Pak, gitu ya. Canvassing nih contohnya ya. Anda punya tim yang Anda kirim, datang kepada customer, terus Anda men-taking order di sana. Oke? Lalu Anda ordernya baru dikirim. Ya. Bagaimana kalau misalnya sekarang diganti, bukan lagi pakai canvassing, sekarang pakai telepon. Oke? Pakai telepon, ya di teleponin customernya nggak perlu canvassing, langsung dikirim contoh pakai email ya. Itu yang kedua. Ya, maju lagi. Oh, nggak perlu pakai email Pak, nggak perlu pakai telepon Pak. Sekarang saya buatkan aplikasi Pak, ya, untuk saya melakukan push order. Jadi ketika customer menjadi customer kami, kita buatkan aplikasi yang terintegrasi Pak.
dari pusat langsung nge-push kepada mereka untuk mendapatkan order, dan mereka tinggal accept yes or no. Dan bahkan Pak, kita bisa tahu penjualannya mereka per bulan berapa, kebutuhannya mereka berapa. Jadi sebelum mereka habis Pak buffer stoknya, ya teman-teman kalau tahu buffer stock ya, lihat di materinya BSM, oke? Nah, buffer stock, nah itu mereka sudah kita push. Jadi mereka tidak sampai kehilangan penjualan. Ya, itu naik lagi levelnya guys. Ya, dari yang canvassing pakai telepon, dari telepon pakai apps, ya, aplikasi. Dan itu langsung push order kepada customer. Nah, ini bisa Anda pertimbangkan. Oke? Misalnya Anda di bisnis yang lain, Anda di bisnis resto misal saja ya. Resto Anda harus datang. Oke? Waktu kemarin belajar corona sudah ada namanya frozen. Oke? Mungkin sebagian sudah mulai melakukan frozen. Tapi sekarang frozen sudah mulai slowing down lagi. Ya. Apa yang bisa dilakukan di resto? Ya. Bisa enggak misalnya Anda mendatangkan customer Anda dengan misalnya menggunakan database yang Anda miliki untuk menghubungi mereka dengan cara tertentu supaya mereka bisa balik ya ke customer tempat Anda. Bisa Anda kirim ke tempat mereka ya, atau bahkan Anda bisa menciptakan reward point ya yang diperlukan ya, atau misalnya Anda menciptakan misalnya gitu ya acara party di rumah yang Anda bisa support ya. Ini satu-satu hal yang perlu Anda pikirkan ya. Anda misalnya mau pakai aplikasi layanan pengantaran, mungkin sekarang juga memang masih baik, tapi bonus tahun-tahun ke depan ternyata orang merasa wah tidak bagus nih aplikasi pengantaran karena harganya lebih mahal misalnya seperti itu ya, karena ada ongkosnya gitu ya, terus lagi potongannya banyak gitu ya, harganya lebih naik. Wah, kalau saya beli banyak saya order sendiri. Nah, mungkin bisa orang-orang mulai berpikir seperti itu. Nah, Anda harus lihat, oh ternyata segmentasinya ganti nih. Saya harus siapin misalnya ya kurir sendiri atau apa, I don't know ya teman-teman, yang perlu diperhatikan apa yang bisa Anda tingkatkan penjualan Anda atau tingkatkan kreativitas Anda di dalam bisnis Anda ya. Oke guys, sebentar ya, ngomong saya agak cukup cepat ya, jadi terlalu nafsu ya, supaya saya enggak terlalu capek juga ngomongnya. Saya segarkan dulu ya dengan air minum dari Cheers ya. Saya minum dulu supaya ini bisa menyehatkan saya dan tentunya pasti akan menyehatkan Anda ya, supaya kita waktu ngomong tenggorokannya tidak tidak kering ya. Dan saya minum dulu air minum dari Cheers ya. Wah, enak ya. pH-nya di atas 8,5 guys. Jadi ini pasti menyehatkan saya dan akan menyehatkan Anda. Kreativitas sudah beres ya, inovasi sudah beres. Yang ketiga yang perlu teman-teman perhatikan adalah dengan tim ya. Teman-teman harus melihat ya, sebagian pengusaha saya lihat ya, sebagian pengusaha termasuk Anda mungkin ya, sering kali mengeluhkan masalah yang sama, yaitu masalah timnya ya, terkait dengan karyawannya. Pak, karyawan saya nggak loyal Pak, karyawan saya orangnya sering resign Pak, karyawan saya itu nggak bisa diatur Pak, ya nggak nurut SOP dan macam-macam. Kalau saya pas buat webinar soal SOP pasti omongannya sama ya, bahwa banyak orang-orang Anda yang mungkin susah untuk mendapatkan pengaturan ya, susah untuk mendapatkan bimbingan gitu ya, nggak mau diatur gampangannya gitu ya. Apa alasannya? Karena berbagai macam guys ya. Saya sempat bahasin juga di materinya PSF ya teman-teman, kalau tahu ya teman-teman boleh lihat di bawah ya, saya sempat ngomong soal PSF, People System Finance, Anda boleh belajar ya. Tapi intinya guys adalah apa? Ketika Anda ngomong soal tim, yang harus Anda perhatikan di 2023 Anda mau bertahan ya, satu yang perlu saya sampaikan, jangan korbankan tim Anda ya, tapi bagaimana Anda bisa mengkaryakan tim Anda bisa memotivasi mereka agar mereka bisa bekerja secara maksimal. Karena kuncinya di 2023 teman-teman adalah kebersamaan, adalah bergandengan tangan. Kalau Anda lihat di luar sana banyak orang yang ratusan atau ribuan atau puluhan ribu orang di PHK. Oke, kalau teman-teman pernah dengerin ya, pernah baca gitu ya, karena mereka bebannya terlalu berat ya. Oke, itu memang dua hal, perusahaannya memang sudah berganti model. Oke, tapi Anda jangan ikut-ikutan. Ketika Anda, saya mau resesi nih, berarti saya harus siap-siap kurangin karyawan. Oke, nah itu salah satu cara yang menurut saya belum pas.
bagaimana di 2023 kita bisa bergandengan tangan dengan karyawan kita dan kita bisa membimbing mereka agar di 2023 meskipun resesi terjadi, mereka tetap safe, ya. Dan ketika mereka tetap safe, Anda bisa memberikan rasa aman kepada karyawan Anda. Saya yakin dan percaya mereka akan mau berjuang bersama-sama dengan Anda melewati 2023. Saya yakin itu bukan gampang, tapi bisa dilakukan, ya. Asalkan Anda mau dan mau berusaha, ya. Apalagi di 2023, ya. Saya yakin dan percaya pasti gitu ya, banyak pengusaha yang juga mungkin akan mengalami masalah yang sama, ya. Tapi ketika Anda menjadi sebuah perusahaan yang berbeda, Anda bisa mengkaryakan tim Anda. Misal saja ya, pernah nggak sih Anda itu bertanya sama karyawan Anda, apa ide Anda? Ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Ya, teman-teman perlu perhatikan bahwa Anda sebagai pengusaha, Anda bukan superhero guys. Ya, Anda bukan Superman yang bisa berdiri sendiri. Oke? Anda juga terbatas secara kepala, Anda terbatas secara mindset, ya. Dan Anda coba lakukan hanya satu kata. Apa ide yang Anda bisa apa ide yang bisa Anda infokan ke saya? Ya, dengan cara yang tertentu tapi ya. Dengan cara yang tidak menghakimi juga tentunya, ya. Anda bisa akan buktikan sendiri bahwa tim kita adalah tim yang luar biasa. Tim kita banyak ide yang banyak bisa dilakukan, ya. Saya di usaha saya sendiri, ya. Saya punya beberapa perusahaan yang saya tanganin. Banyak ide-ide yang tidak bisa saya pikirkan, tapi bisa dipikirkan oleh mereka dan itu luar biasa. Dan seringkali ketika kita eksekusi guys, itu menjadi salah satu hal yang baik yang bisa memajukan perusahaan dan akhirnya bisa memajukan perusahaan, memajukan Anda, memajukan tim Anda dan akhirnya berdampak untuk keluarga dan untuk partner serta klien-klien Anda. Ya, buktikan sendiri, ya. Teman-teman, mungkin ini terakhir saya ngomong soal resesi, ya. Anda kalau mau belajar tekniknya, kami sudah siapkan. Jadi hari ini saya nggak ngomong banyak soal teknik, saya ngomong soal mindset, ya, saya ngomong soal konsep, ya. Dan tapi Anda kalau memang pengen belajar tekniknya, kami sudah siapkan di sebelum 2023 pun kami sudah siapkan bagaimana Anda bisa mengembangkan usaha Anda melalui fitur pelatihan BSM. Ya, sekali lagi ini bukan promosi, tapi saya ngomong apa aja apa adanya. Kami membuat ini memang kami lihat di lapangan banyak orang yang membutuhkan terkait dengan BSM ini. Anda boleh lihat linknya di bawah, pelajarin, ya. Bahkan kami banyak sekali video-video yang memberikan kalian untuk pemahaman bagaimana Anda bisa mengembangkan usaha Anda di masa apapun. Ya, sekian video ini teman-teman. Semoga teman-teman terberkati dengan video ini. Yang menonton, yang pengen bertanya, silakan bertanya di kolom komen, ya. Dan saya doakan buat teman-teman di 2023 nanti teman-teman selalu diberkatin, selalu sukses, selalu berbahagia, ya. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.